memaparkan beberapa hari saya sudah merencanakan mobil atau komunitas belajar di SD kita. Untuk materinya yang pertama, ini komunitas belajar sekolahku SD Negeri Karangbahan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Dengan ini melalui Ayo Hidup Sehat mulai dari sekolah. Khususnya nanti kelas 12 PKG IBK Jawa Timur. Yang pertama, latar belakang. Di mana latar belakang ini baru sekolah sehat merupakan konsep yang menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi seluruh anggota komunitas sekolah, baik itu siswa, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya. Terutama di sekolah kami masih banyak anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang siap saji dan banyak mengandung zat berbahaya serta minuman yang mengandung zat pengawet. Ini masih banyak kalau yang di sekolah kita ya. Jadi untuk menunjang terciptanya sekolah sehat di sekolah, kami membentuk komunitas belajar sekolah yang diketuai Bapak Kepala Sekolah dan beranggotakan semua tenaga pendidik beserta peserta didik. Jadi di sini yang jadi ketuanya dari Bapak Yono dan semua Bapak Ibu guru menjadi peserta. Program yang kami rancang melalui komunitas belajar berbasis proyek model pendidikan kesehatan ini diharapkan peserta didik mampu menghasilkan karya untuk kampanye sekolah sehat melalui poster dan video. Jadi untuk selanjutnya adalah program tujuan. Tujuan kampanye sekolah sehat adalah menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial siswa. Beberapa tujuan utama dari kampanye ini antara lain: yang pertama, peserta didik dapat membuat poster tentang makanan dan minuman yang baik dikonsumsi dan yang tidak baik dikonsumsi serta manfaat dan pengaruh bagi tubuh. Yang kedua, peserta didik dapat membuat video edukasi kampanye sekolah sehat. Kampanye sekolah sehat berfokus pada perubahan perilaku yang mendalam dari pembiasaan makanan siap saji seperti tersebut bisa diganti dengan nasi, sayur-sayuran, telur, daging, dan lain-lain, serta mengganti kebiasaan minum yang mengandung zat pengawet diganti dengan air putih dan jus. Di mana zat pengawet yang dimaksud ini biasanya anak-anak minum yang siap saji itu, susu Indomie, teh gelas, beberapa macam minuman itu. Dan apa yang menjadi produk utama? Ini yang menjadi produk utama, peserta didik dapat berkampanye tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui model pendidikan kesehatan berbasis proyek di lembaga maupun lingkungan masyarakat melalui poster dan video edukasi penting yang memilih makanan, minuman, dan istirahat yang cukup untuk menjaga tubuh agar tetap bugar, tidak mudah sakit. Serta peserta didik dapat bersuara, menentukan pilihan, dan merasakan memiliki dari hasil karya dari model pendidikan kesehatan yang diberikan dengan kampanye sekolah sehat. Jadi peserta didik ini juga ikut serta gitu Bapak Ibu. Jadi merasa memiliki, oh ini tadi yang saya buat, ini aku yang buat. Jadi mereka juga tahu apa yang dibuat ini ternyata bermanfaat juga untuk semua orang. Sebetulnya seperti itu. Hasil karya dari peserta didik ini, yang pertama, peserta didik dapat membuat poster secara berkelompok dengan judul yang menarik, mewakili gambar kesehatan serta pesan positif. Yang kedua, peserta didik dapat berkampanye tentang sekolah sehat melalui video edukasi melalui sosial media. Jadi, contoh-contoh judul yang menarik biasanya seperti gaya hidup sehat, prestasi hebat, jaga tubuh, jaga prestasi. Dan juga yang lain-lain itu nanti kita bisa mendapatkan referensi dari internet atau sosial media lain. Terus video, terus video edukasi ini bisa kita sebarluaskan
lagi marak itu, kan mudah sekali menyebarkan berita sekarang melalui media sosial. Jadi video edukasi tadi bisa kita sebarluaskan juga. Lanjut. Struktur program. Jadi subjeknya ini kelas 1 sampai kelas 6. Waktu yang digunakan 7 hari. Tempat kegiatan kelas halaman hasil satu orang pandang atau di rumah. Keterhubungan motor apa saja ini ditujukan khususnya doa IPAS, CAI, agama Hindu, bahasa Indonesia dan SPBD. Ini masuk kalau itu. Jadi di IPAS biasanya ini bisa melalui gambar atau kata-kata yang menjerumus ke kesehatan tubuh. Terus PAI biasanya ini kebiasaan baca doa sebelum makan, sesudah makan. Ini juga berimbas untuk anak-anak dalam mental. Terus untuk SBDP ini kita libatkan kan motor itu berupa gambar. Jadi anak-anak bisa mengerti itu melalui gambar. Lalu biasanya anak membaca itu kadang kan malu. Kalau sudah melihat gambar, ini anak-anak pasti senang, tertarik. Kapasitas yang dimiliki di lembaga kita lalu sumber daya, semua guru dapat berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai fasilitator kegiatan kampanye sekolah sehat. Peran peserta didik sebagai pelaksana pembuat poster atau video untuk kegiatan kampanye sekolah sehat. Keterlibatan KBS di sini sebagai sarana pendidikan berbasis proyek. Jadi untuk sumber daya ini kita semua berkolaborasi sebagai fasilitator atau sebagai pemandu kepada peserta didik itu mengarahkan ini apa sih kampanye sehat itu. Nah, kita bisa menjelaskan tujuan kampanye sehat itu. Jadi semuanya ini nanti juga peserta didik yang berkontribusi, hasilnya juga kembali lagi ke peserta didik. Lanjut. Evaluasi dan refleksi. Untuk waktu kegiatan 7 hari minggu pertama bulan Desember. Jadi untuk waktu pembuatannya ini 7 hari bulan minggu pertama di bulan Desember. Sumber daya dari internet, media sosial, koran, dan majalah. Teknik pelaksanaan pembuatan poster dan video bisa di kelas, halaman sekolah, atau di rumah. Di sini guru dan orang tua sebagai fasilitator peserta didik dalam melaksanakan kegiatan. Hasil karya peserta didik bisa ditempelkan di area strategis di sekolah maupun lingkungan sekolah. Dan video bisa dipublikasikan lewat sosial media, YouTube, IG, Facebook. Ini bisa kita upload di situ Bapak. Terus refleksi dari kegiatan ini diharapkan peserta didik memahami dampak bahaya makanan dan minuman yang mengandung zat pengawet bagi kesehatan tubuh. Jadi harapannya itu anak-anak mengerti, oh ini yang saya konsumsi setiap hari itu ternyata efek bagi tubuh saya itu gini. Nah, kalau saya tidak mengkonsumsi ini, berarti tubuh saya itu seperti ini. Nah, harapannya seperti itu. Jadi semua ini kembali ke peserta didik. Nah, kemungkinan tantangan dan solusi. Nah, ini kemungkinan yang biasanya terjadi dalam kegiatan 7 hari itu Bapak. Ini yang pertama, sulitnya bagi kelas bawah dalam pembuatan poster dan kurang pemahaman tentang konsep kegiatan. Yang kedua, menentukan judul yang menarik dan gambar edukasi. Yang ketiga, kesulitan dalam membuat video edukasi seperti ada beberapa siswa yang masih belum memahami edukasi. Nah, solusinya baru untuk kelas bawah peserta didik dapat membuat poster melalui sketsa gambar yang disediakan guru pendamping agar siswa dapat
mewarnai sesuai kemampuan mereka. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan sketsa gambar, jadi anak-anak bisa mewarnai misalnya pakai makanan atau sayur-sayuran kan anak-anak pasti mengerti itu. Kalau warnanya merah ini pasti wortel, hijau sayur-sayuran seperti itu. Untuk menentukan judul, guru sebagai fasilitator dapat memberikan wawasan dan gambaran melalui internet dan sosial media. Jadi Bapak Ibu, kalau kesulitan bisa kita lihat lewat internet, di internet itu banyak sekali referensi yang menarik untuk judul poster. Terus untuk video edukasi, Bapak Ibu, guru dapat mengelompokkan peserta didik dengan kebiasaan makan dan minum dari rumah, kebiasaan cuci tangan sebelum makan, berdoa, dan memberikan pesan secara singkat dan dalam bahasa mudah dimengerti. Jadi isinya di video itu, misalnya anak-anak itu berangkat dari sekolah membawa bekal dan minuman, itu kita video. Nah, terus waktu istirahat, anak-anak ini makan bekalnya itu dan sebelum makan membaca doa dan memberikan pesan singkat. Nah, seperti ayo makan makanan sayuran ini untuk menjaga tubuh lebih sehat dan bugar. Nah, seperti itu. Atau juga bisa pembiasaan cuci tangan. Nah, jadi sebelum makan cuci tangan dulu atau sudah makan juga cuci tangan. Jadi ini banyak sekali referensi untuk pembuatan video ini. Terakhir, terima kasih. Mungkin dari pemaparan saya tentang komunitas belajar sekolah ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum jelas atau Pak Nanti, monggo. Oke, Turki. Terima kasih Pak Adi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di pemaparan yang disampaikan oleh Pak Hadi itu ada produk utama yang membuat video dari poster. Tadi kalau kelas 1 bisa disolusi apabila ada peserta didik yang kesulitan membuat poster, solusinya itu dibuatkan sketsa, anak tinggal mewarnai. Untuk yang kelas besar itu membuat posternya dan membuat video. Berarti itu dibuat secara berkelompok atau dibuat masing-masing individu. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu Rizky. Untuk kelas besar, atau kelas kecil dulu. Untuk kelas kecil dulu kita sediakan sketsa gambar. Anak-anak bisa mewarnai atau kita carikan model gambar bisa ditempel-tempelkan anak-anak. Nah, seperti kolase. Nah, untuk kelas besar atau fase C ini pilih saja salah satu. Jadi anak-anak mau buat video atau mau membuat poster. Jadi anak-anak kalau kelas besar ini, nah tadi sudah saya paparkan, bisa ngambil dari majalah atau orang atau lewat internet. Jadi di print terus ditempelkan di kertas buffalo itu bisa. Nah, nanti diberi kata-kata juga, kata-kata yang positif itu saja. Nah, itu juga bisa. Jadi itu fungsi. Anak-anak itu bisa memilih ya Pak ya? Bisa memilih membuat poster atau membuat video. Dan itu durasinya ini tidak terlalu lama, jadi bisa 1 menit atau 2 sampai 3 menit. Nah, jadi yang penting ini intinya daripada anak-anak di video itu tadi ngapain. Terus diberi juga manfaat. Nah, manfaatnya ini buat tubuh apa? Atau anak-anak hanya berkata-kata saja bersama teman-teman,
tidak memakan ini misalnya, tidak meminum ini, nah itu juga boleh. Ibu berarti. Berarti kalau misalkan ini ya Pak Haji, anak-anak mengambil membuat video gitu ya, berarti misalkan anak-anak kelas 6 membuat satu kelas atau beberapa anak membuat video gitu boleh ya? Oh, terima kasih Pak Haji. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri hari ini? Monggo dipersilakan. Bu Inge. Oh iya. Untuk bahannya bebas boleh. Jadi misalnya kelas ini bahannya dari ini, kelas ini dari ini, nggak apa-apa. Jadi sesuai kemampuan peserta didik ini menentukan dari apa. Kita tidak mengarahkan saja. Misalnya, jadi tidak memberatkan juga dalam proses kegiatan ini untuk peserta didik. Jadi kita bisa mengambil sampel contoh yang ringan-ringan saja, tapi intinya dari poster itu tadi yaitu tujuannya atau bahayanya, misalnya makan makanan yang mengandung pengawet seperti itu. Bagaimana Bu Inge? Apakah sudah cukup jawabannya? Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan atau kurang paham dari pemaparan kali ini? Bapak Amin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya kan ini program yang baru, biasanya kan program untuk sekolah. Nah, program ini dilakukan secara berkelanjutan atau cuma satu kali? Biasanya kan gitu. Oh sudah selesai, nggak ada nanti evaluasi atau kan gitu. Ya, Terima kasih Pak Ben. Untuk program ini Pak Ben, jadi kita harapkan berkelanjutan. Kalau program ini hanya berhenti di bulan Desember, misalnya seperti yang sudah saya paparkan waktu kegiatan, nah ini anak-anak di bulan-bulan berikutnya pasti kembali lagi. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu sebagai fasilitator ini juga menghibur terus anak-anak dalam program kampanye sekolah sehat. Jadi misalnya poster ini tadi kurang lebih 2-3 bulan sudah hancur biasanya kalau ditempel di ruangan terbuka. Jadi bisa kita selesaikan lagi waktu pembelajaran atau kita buat lagi. Jadi berkelanjutan.